Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin membagikan bagaimana cara kita menterapi dengan doa dan memijat salah satu tempat di bagian leher untuk menyembuhkan sulit bicara. Sulit bicara di sini bisa jadi dikarenakan salah urat ataupun bagi saudara-saudaraku yang mungkin mengalami penyakit stroke ringan yang belum begitu sembuh, tetapi bicaranya belum begitu normal. Karena biasanya orang yang memiliki penyakit stroke itu bicaranya itu agak sedikit tidak lancar ataupun lidahnya agak tertarik ke dalam gitu, agak memendek karena saking tegangnya urat-urat di sekitar leher. Karena saking tegangnya itu sewaktu timbul atau parah-parahnya penyakit stroke-nya. Dan biasanya seseorang yang sudah mengalami agak sembuh dari penyakit stroke-nya, dia masih mengalami kendala, yaitu bicaranya masih terbata-bata ataupun susah dalam berbicara. Caranya yaitu dengan melakukan sebuah doa menggunakan jari telunjuk. Bisa kita lakukan sendiri, kita baca, ataupun bisa juga kita minta tolong seseorang, entah itu anak kita, keluarga kita, yang jelas bukan seseorang yang diharamkan untuk saling tersentuh gitu, seperti perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim gitu. Itu aja. Caranya yaitu dengan memfokuskan kita dengan jari telunjuk kita sambil kita bacakan suatu ayat surat Toha yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita baca 3 kali. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bisa kita baca di dalam hati ataupun bisa kita baca dengan suara terdengar gitu. Tetapi kalau kita melakukannya sendiri, bisa kita baca dalam hati. Tetapi apabila kita ingin menolong seseorang, bacaannya harus terdengar seseorang yang mau kita terapi. Lalu kita tiup 3 kali. Lalu kita tekankan ke daerah titik daerah sini. Di sini kan ada apa namanya? Ada jenis tulang ya, tulang tenggorokan. Kita tekan di sini. Di sini. Nah, ini tulang tenggorokan, kita tekan di sini. Nah, tekan. Tekannya seala kadarnya saja. Jangan terlalu ditekan dan juga jangan terlalu hanya nempel gitu. Jadi agak ditekan sedikit. Nah, lalu kita membaca istighfar 10 kali. Kalau kita melakukannya sendiri bisa kita baca di dalam hati, tetapi apabila kita menolong orang sambil kita tekan
sambil kita membaca istighfar 10 kali. Gini. Kan di sini. Astagfirullahaladzim. Bayangkan dosa-dosa kita. Mungkin selama ini kita sering memendam kekesalan, karena kebanyakan penyakit stroke itu diakibatkan oleh rasa emosi atau kekesalan yang terpendam, yang tidak keluar gitu. Jadi apabila kita itu mengalami penyakit stroke dan kita bisa mengeluarkan kekesalan kita dan bisa merubah, maksudnya bisa merubah, tidak sering memendam kekesalan dalam hati, tapi bisa mengeluarkannya dan mengikhlaskannya dan menghappykannya, maka kesembuhan stroke itu akan lebih cepat mendapatkan kesembuhan. Sambil kita melakukan pengobatan-pengobatan seperti entah itu terapi pijat, entah ke rumah sakit atau kemanapun. Tetapi apabila kita kekesalan itu belum keluar, walaupun kita berobat kemanapun, walaupun kita mungkin sembuh, bisa saja stroke itu datang lagi. Karena pada hakikatnya penyakit itu timbul, datang atau tidaknya itu adalah dari cara pikir kita sendiri. Gitu. Oke, kita tidak bahas itu. Sekarang kita lanjutkan lagi kepada topik video ini, yaitu menyembuhkan bagi orang yang susah bicara, entah itu salah urat ataupun karena stroke. Oke. Setelah kita baca tadi, kita tekan ke sini. Dari sini. Nah, sambil kita baca istighfar, astagfirullahaladzim, sambil kita keluarkan rasa kekesalan, rasa emosi, bayangkan dosa-dosa kita. Ataupun kalau kita menterapi orang, suruh orang itu membayangkan dosa-dosanya, membuang segala kekesalannya, dan supaya lebih ikhlas, gitu maksudnya. Oke? Tekan sini. Astagfirullahaladzim 10 kali ya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Setelah kita tekan, kita baca istighfar 10 kali, jangan kita lepas. Lalu kita urut ke bawah sambil membaca istighfar 10 kali juga. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Lalu kita lanjutkan dengan menekan sebuah titik di belakang telinga. Nah, di telinga ini kan ada sebuah sebuah cekungan gitu ya. Di bawah telinga ini ada cekungan. Di sini ada cekungan. Ada cekungan. Kita tekan, tapi menekannya itu seala kadarnya saja. Lalu kita tekan, udahnya kita baca istighfar sambil kita urut ke bawah. Begini caranya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kita baca pokoknya nanti
dibaca 10 kali. Pohon di titik sini, nah dilakukan ke bawah sini, ya, dibaca istighfar 10 kali. Tapi kita melakukannya dalam keadaan tubuh kita tidak boleh miring-miring seperti saya contohkan seperti ini gitu. Saya kan ini lagi membuat tutorial supaya orang lain terlihat gitu kan. Dia melakukannya harus dalam keadaan lurus. Badan kita pun tidak boleh ditegangkan, harus rileks dan santai. Dan setelah kita melakukan titik di sini dan di sini, lalu kita bergantian dengan sebelah sini, sebelah kiri. Seperti tadi juga, tekan, baca istighfar 10 kali. Udahnya jangan dilepas, turunkan, baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 10 kali. Lalu kita juga tekan dari sini, pas cekungan di sini. Lalu kita langsung turunkan, baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ingat ya, pas di sini itu nggak boleh ke sini loh, tapi dari sini ke sini, agak ke belakang sedikit, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Daerah sini, cekungan sini, kita tarik agak ke belakang tapi daerah sini. Nah, seperti itu. Lakukan setiap pagi bangun tidur dan dilakukan ketika mau tidur. Daerah sini pun sama melakukannya, yaitu dengan kita membaca seperti tadi itu, membaca surat Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tiup. Baca 3 kali tadi surat Tohanya, udahnya kita tiup 3 kali, baru kita tekan, baru kita baca istighfar 10 kali, tarik 10 kali, tekan sini, cekun, bacakan ke sini 10 kali gitu. Lakukan setiap bangun tidur dan malam ketika mau tidur. Kalau kita merasa ada perubahan dan enak, terus kita lanjutkan. Insya Allah kita akan bisa berbicara normal kembali, dengan syarat jangan sering memendam rasa kesal atau emosi, terutama pada pasangan kita, entah istri kita ataupun suami kita, atau juga kepada orang tua kita. Biasanya penyakit stroke yang diakibatkan kita itu sering menyimpan kekesalan pada orang tua itu lebih sulit disembuhkan daripada kita sering menyimpan kekesalan pada pasangan kita. Intinya banyak istighfar, introspeksi, dan belajar lebih ikhlas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.